Baik, di sini saya akan membahas mengenai esai yang telah saya buat untuk mata kuliah fikih konseling. Setelah saya mengikuti mata kuliah fikih konseling ini, saya mendapat banyak wawasan seputar fikih, dan saya juga dapat mengetahui apa yang belum saya tahu tentang fikih. Ilmu yang saya pelajari di dalam mata kuliah ini juga dapat saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan nanti ketika saya sudah menjadi seorang konselor bisa saya terapkan untuk kebutuhan konseling. Tidak hanya itu, dengan mengikuti mata kuliah fikih konseling ini, saya juga bisa melatih kepercayaan diri saya agar lebih berani dalam bertanya dan lebih aktif lagi dalam perkuliahan. Banyak materi yang telah saya dapatkan di dalam mata kuliah fikih konseling ini. Setidaknya ada 10 topik materi tentang fikih, di antaranya yaitu yang pertama tentang toharoh, atau bisa juga disebut bersuci. Dalam topik ini, yang dibahas yaitu tentang pengertian toharoh, macam-macam toharoh yaitu wudhu, tayamum, mandi wajib, istinja, syarat wajib toharoh, keadaan air dalam toharoh, pengertian hadas, najis dan cara mensucikannya, dan hikmah toharoh. Sebelumnya, saya tidak mengetahui bahwa terdapat beberapa macam air yang dapat digunakan atau tidak dapat digunakan untuk toharoh. Saya mengira asalkan airnya bersih maka sudah dapat digunakan untuk toharoh. Ternyata ada air yang bisa digunakan dan tidak bisa digunakan untuk toharoh. Ada 4 macam air, antara lain yang pertama air mutlak. Air ini bersifat suci dan bisa digunakan untuk bersuci selama tidak tercampur benda najis tertentu. Yang kedua air mustakmal. Air ini suci jika air ini lebih dari 2 kulah, maka dapat digunakan untuk bersuci. Tapi jika kurang dari itu, maka tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketiga air musyamas. Air ini suci dan mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Bersifat bersuci, maksudnya tapi makruh untuk digunakan bersuci. Yang keempat, air mutanajis. Air ini tidak suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci, karena air ini telah tercampur oleh najis. Yang kedua yaitu tentang kedudukan sholat fardu. Dalam topik ini yang dibahas yaitu mengenai kedudukan sholat fardu, hukum meninggalkan sholat fardu, fungsi dan hikmah sholat fardu, dan syarat sah sholat fardu. Ternyata manfaat dan keutamaan dari sholat fardu sangatlah banyak. Di antaranya manfaat sholat maghrib. Misalnya, saat dimana taubat Nabi Adam diterima dan doa orang mukmin dikabulkan. Lalu sholat isya. Sholat isya manfaatnya yaitu keutamaannya yaitu diharamkannya terkena api neraka dan diberikan cahaya untuk menyeberangi titian sirat. Lalu ada lagi sholat subuh. Keutamaannya yaitu Allah memberikan kebebasan dari api neraka dan dibebaskan dari nifak. Lalu ada lagi sholat duhur. Keutamaannya diharamkan atasnya uap api neraka jahanam pada hari kiamat nanti. Lalu ada lagi sholat asar. Keutamaannya yaitu akan diampunkan dosanya seperti bayi yang baru lahir. Tidak akan masuk neraka, sebab terbesar masuknya surga dan selamat dari neraka. Yang ketiga yaitu mengenai sholat fardu. Topik ini membahas tentang pengertian sholat fardu, syarat wajib dan syarat sah sholat, waktu dan niat dalam sholat, tata cara sholat, dan bacaannya. Waktu yang dilarang untuk sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, penghalang-penghalang kekhusyuan sholat, dan niat menuju sholat khusyuk. Topik ini hampir sama dengan topik yang kedua. Hanya saja materi di dalam topik ini lebih lengkap daripada topik yang kedua dan lebih difokuskan kepada materi kekhusyuan. Yang keempat yaitu mengenai sholat sunnah.
Topik ini membahas tentang pengertian sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah, tata caranya, keutamaan, niat, dan dalil yang mendukung sholat sunnah. Terdapat beberapa macam sholat sunnah, di antaranya yaitu sholat duha, sholat gerhana bulan, sholat sunnah awabin atau sholat 2 rakaat di antara maghrib dan isya, sholat hajat, sholat hari raya, sholat istiqoroh, sholat istiqa atau minta hujan, sholat mutlak atau sholat kapan saja kecuali di waktu haramnya sholat, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat tarawih, sholat tasbih, sholat taubat, sholat witir, dan sholat wudhu. Yang kelima, mengenai sholat jamaah. Topik yang dibahas yaitu mengenai keutamaan sholat jamaah, azan dan iqamah, hubungan sholat makmum dan imam, tata cara sholat sunnah. Maksudnya tata cara sholat jamaah dan hikmah sholat jamaah. Di topik ini saya mengetahui banyak keutamaan dalam sholat jamaah. Mengetahui sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan sholat jamaah. Yang keenam yaitu mengenai puasa. Topik ini membahas tentang definisi puasa, rukun dan syarat puasa, adab berpuasa, pendapat para ulama, dan hikmah dalam konseling. Ternyata puasa memiliki hikmah dalam konseling. Dengan berpuasa, seseorang akan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhak memasuki pintu khusus yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Yang ketujuh yaitu tentang puasa. Topik ini membahas tentang macam-macam puasa wajib dan sunnah, waktu pelaksanaan, dan keutamaannya. Topik ini hampir sama dengan topik yang keenam, hanya saja lebih rinci. Dalam topik ini dijelaskan juga tentang puasa sunnah. Ternyata banyak sekali macam puasa sunnah. Di antaranya yaitu puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Daud, dan puasa lainnya. Dan ternyata puasa nazar itu bukan puasa sunnah, melainkan puasa wajib. Yang ke-8 yaitu tentang zakat. Topik ini membahas pengertian zakat, syarat zakat, dan hikmah dari zakat. Ternyata hikmah disyaratkannya zakat yaitu untuk membersihkan dan mensucikan harta kekayaan maupun pemiliknya. Terdapat 3 macam hikmah zakat, yaitu hikmah bagi orang yang mengeluarkan zakat, hikmah bagi penerima, dan hikmah bagi seluruh umat Islam. Yang ke-9 yaitu mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Topik ini membahas tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal, keutamaan zakat fitrah dan zakat mal, pendapat para ulama tentang zakat fitrah dan zakat mal, dan hikmah dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang dibayarkan oleh umat muslim di akhir bulan Ramadan atau sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bentuknya umumnya bisa makanan pokok yang ia makan atau bisa juga menggunakan uang. Jika makanan pokok, misalnya makanan pokoknya itu beras, maka ia bisa berzakat menggunakan beras. Jika gandum, maka ia bisa berzakat menggunakan gandum. Sedangkan zakat mal yaitu zakat yang dibayarkan oleh umat muslim berdasarkan harta yang diperolehnya dari usaha atau pekerjaan yang ia lakukan dengan jumlah besaran tertentu. Bentuk dari harta tersebut bisa berbagai macam, misalnya seperti emas, uang, perak, hasil ternak, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mengenai haji dan umrah. Topik ini membahas tentang definisi haji dan umrah, perbedaan haji dan umrah, cara dan landasan hukum haji dan umrah. Dan ternyata, ketika seorang wanita yang sedang menstruasi melaksanakan haji, maka dia tidak
maka dia harus menunggu menstruasinya selesai lalu bisa berhaji. Jika tidak, dia harus membayar denda dan harus mengulang berhaji di tahun depan. Karena ia tidak bisa melakukan haji ketika menstruasi. Baik, itulah tadi materi yang telah saya dapatkan dari fikih counseling. Sekian presentasi esai saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.